Hai semuanya, selamat datang di Mentor Bahasa. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membahas beberapa tips belajar bahasa asing dan juga beberapa media-media yang bisa kita pakai kalau lagi belajar bahasa asing. Media yang akan kita bahas kali ini adalah Netflix. Nah, bagi kalian yang masih asing dengan Netflix, di layanan ini kalian bisa nonton film atau TV show dari berbagai negara di seluruh dunia. Ternyata ada fitur khusus untuk belajar bahasa asing di Netflix. Banyak pilihan film, pilihan TV show, dan pilihan bahasa di Netflix karena asalnya dari berbagai negara. Otomatis kita juga bisa belajar bahasa dari berbagai negara lewat Netflix. Tapi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana belajar bahasa Inggris lewat Netflix. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris lewat Netflix, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus punya Google Chrome dan akun Netflix. Nah, caranya adalah, kita mulai dengan buka Google Chrome, lalu ketik Netflix. Nah, di situ ada pilihannya Netflix Indonesia. Terus klik yang paling atas, seperti ini. Nah, layarnya akan tampak seperti ini. Klik masuk di sudut kanan atas. Terus layarnya akan berubah menjadi seperti ini. Masukkan alamat email kalian. Ya, sebenarnya ini hampir sama dengan akun-akun yang lain ya. Kemudian masukkan password kalian, usahakan passwordnya yang seaman mungkin. Terus klik sign in. Nah, setelah itu akan berubah, kalian masuk ke akun kalian. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan film ataupun TV show. Nah, kita lihat misalnya TV show di sini ada juga banyak pilihan, bahkan genrenya juga macam-macam. Terus misalnya kita juga pilih film. Nah, kita bisa lihat contohnya ada genre drama. Nah, di pilihan drama pun juga banyak. Kita bisa lihat seperti ini. Cara belajar bahasa itu seperti ini. Misalnya ada film yang kalian suka atau film yang kalian favoritkan, ketik saja judulnya di kolom pencarian seperti ini. Nah, filmnya akan muncul, lalu klik seperti ini. Nah, filmnya akan muncul, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada tombol on dan setting. Nah, on setting ini kita bisa ambil dan ada banyak pilihan di sini. Nanti saya akan bahas khususnya itu. Tapi yang pertama kalian bisa lihat di sini ada tombol on. Nah, di sini kita bisa lihat ada on dan ada off. Kalau kalian klik yang ini, kalian bisa menonaktifkan subtitle bahasa Indonesianya. Jadi yang muncul cuma bahasa Inggrisnya. Nah, ini di sudut kanan atas ada tombol seperti ini. Maka disinilah kita bisa melihat semua subtitle dari film, misalnya di film ini sepanjang misalnya durasinya 2 jam atau 1,5 jam, semuanya sudah tertranskrip di kolom yang sebelah kanan ini. Nah, kalian bisa tunjuk misalnya ada kalimat yang menarik, tinggal arahkan saja kursornya ke sana, nanti arti bahasa Indonesianya akan muncul. Sekarang kita ke pengaturan yang lebih kompleks lagi. Ternyata di fitur ini sangat lengkap. Kita bisa melihat vocabulary highlighting. Di sini ada level 1, level 2, level 3 sampai level 8. Nah, di level 1 itu ada 300 kata. Nah, kalau misalnya kalian klik 300 kata, jadi di sini akan dikhususkan untuk kalian yang masih pemula. Jadi target katanya itu ada 300 kata sepanjang film ini. 300 kata itu akan di highlight seperti ini, warnanya akan berbeda. Kalau silakan perhatikan di kolom subtitle ini. Jadi tinggal klik misalnya yang warna ungu ini. Nah, artinya akan muncul. Jadi kalian bisa lebih fokus belajar khusus untuk kosakata atau frasa yang di highlight saja. Nah, kalau kalian sudah lancar atau misalnya sudah paham dengan 300 kata itu, sudah menguasai 300 kata itu, kalian bisa pindah masih dengan film yang sama, kalian bisa melanjutkan ke level kedua, yaitu dengan 800 kata. Nah, 800 kata akan bentuknya seperti ini juga, sama dengan 300 kata tapi lebih banyak. Jadi kata yang di highlight itu lebih banyak seperti ini misalnya. Nah, kalian bisa mengarahkan kursornya, misalnya ada kata yang kalian tidak pahami artinya, tinggal arahkan kursornya
seperti ini, dan artinya akan muncul di sebelah kiri. Dan begitu seterusnya sampai film ini selesai. Setelah itu kalian bisa misalnya pindah lagi ke level ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Terserah kalian sampai akhirnya betul-betul menguasai semua kosakata di film ini. Kalau kalian sudah menguasai semua kata di film ini, kalian bisa mengklik level 8 yaitu disable. Disable di sini maksudnya tidak ada lagi kata yang di highlight. Jadi semua warnanya sama. Jadi bentuknya akan kembali seperti ini. Kalau mau tampilan yang lebih panjang, klik saja yang di bagian paling bawah sudut kanan bawah. Kalau kalian tipe orang yang mau mencoret-coret atau misalnya mau membuat catatan-catatan kecil, nah subtitle ini juga bisa di print dengan cara seperti ini. Kalian arahkan kursornya ke gambar printer itu di sudut kanan atas. Nah bentuknya akan tampil seperti ini. Setelah itu bisa di print. Jadi semua kalimat di film ini tertranskrip dengan rapi, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Bisa langsung print transkrip ini dan bisa membuat catatan-catatan kecil. Nah kita kembali ke filmnya. Kalau misalnya kalian mau mengetes kemampuan kalian, bisa seperti ini. Arahkan kursornya ke bagian ini, lalu klik dan berubah menjadi off. Nah akan muncul seperti ini. Tidak ada lagi subtitle bahasa Indonesia, yang muncul cuma bahasa Inggris. Jadi kita bisa mengetes diri kita sampai mana kita bisa paham kalimat-kalimatnya tanpa menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Kalau kalian baru membuat akun Netflix, akan ada kemungkinan icon ini tidak muncul ketika kalian masuk ke akun Netflix kalian untuk nonton film atau TV show. Padahal icon ini adalah icon penting untuk belajar bahasa asing, karena di sini akan muncul subtitle yang ingin kita pelajari. Kalau icon ini tidak muncul, cara memunculkannya seperti ini. Masuk ke Google Chrome, lalu ketik Language Learning with Netflix. Nah, tampilannya akan seperti ini, lalu add to Chrome. Tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat informasi-informasi lengkapnya, termasuk informasi-informasi fungsi tentang semua icon-icon yang ada di LLN. Jadi LLN itu singkatan dari Language Learning with Netflix. Di sini kita bisa lihat sampai ke bawah sudah ada informasi, bahkan informasi tentang huruf-huruf yang bisa dipakai di tombol keyboard dan lengkap dengan fungsi-fungsinya. Nah, mudah kan? Semoga video ini bermanfaat dan mari bijak berbahasa. Sampai jumpa.